tanpa ada permintaan dari PBB pun kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Oke, lanjut 2 kabar manjos. Kali ini yang pertama datang lagi dari kapal perang baru kita yang akhirnya disorotan media militer dan geopolitik tetangga kita yang cukup terkenal dari Malaysia bos, yaitu media Defense Security Asia. Sorotannya cukup tajam nih. Ia mengatakan bahwa Indonesia katanya bergerak menuju Blue Water Navy dan kekuatan laut tier 1 di Indo-Pasifik, menyeimbangkan kekuatan di Asia Tenggara, bahkan menyinggung Ambalat. Tak main-main juga, katanya kapal PPA ini adalah katalis untuk pengadaan kapal kombatan yang lebih gacor seperti destroyer atau bahkan kapal induk bos. Ngeri, sedap. Bagaimanakah ulasan media Malaysia ini? Setelah ini kita bongkar bosku. Kemudian, kabar kedua nanti pemerintah kita Indonesia akhirnya kini menjawab desakan PBB bos terkait HAM dan demokrasi dalam kericuhan beberapa waktu lalu. Nah, lantas apakah yang didesak PBB dari Indonesia dan bagaimana tanggapan negara kita, pemerintah kita? Penasaran beritanya? Cus, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas media Malaysia yang kini akhirnya menyorot tajam kedatangan kapal perang PPA baru kita bos. Nah, awalnya media ini mengatakan bahwa Indonesia telah secara dramatis meningkatkan proyeksi kekuatan lautnya dengan mendatangkan KRI Brawijaya 320 bos. Dan ini katanya menandai tonggak bersejarah dalam keseimbangan kekuatan maritim Asia Tenggara. Media ini pun awalnya juga menjelaskan latar belakang akuisisi yang katanya berakar pada kontrak senilai 1,18 miliar euro yang diteken pada Maret 2024 lalu antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan galangan kapal Italia Fincantieri bos. Dan tak main-main, media Malaysia ini pun mengatakan bahwa langkah ini menandai tekad Indonesia untuk bertransformasi dari Brown Water Navy menjadi Blue Water Navy yang mampu mengamankan jalur komunikasi laut atau SLOC vital bagi ekonomi Indonesia. Nah lo, lantas ini maksudnya apa Min? Oke, jadi sedikit Mimin jelaskan. Jadi Brown Water Navy itu adalah konsep angkatan laut yang operasinya terbatas di perairan pesisir dan dekat pantai bos. Armada kapal-kapalnya memiliki jarak jelajah yang terbatas dan lebih fokus untuk patroli, pengawasan atau menjaga wilayah teritorial yang dekat dengan daratan. Namun, kalau Blue Water Navy, nah ini kemampuannya meningkat pesat bos. Jadi angkatan laut yang punya kemampuan beroperasi jauh ke tengah samudra, melampaui perairan teritorial dan biasanya dilengkapi dengan kapal besar dengan daya jelajah panjang, sistem pertahanan udara, anti kapal selam serta kemampuan proyeksi kekuatan ke luar negeri. Dan contoh angkatan laut yang sudah memiliki kemampuan ini adalah seperti US Navy, Royal Navy Inggris dan Angkatan Laut Tiongkok modern. Dan pertanyaannya, apakah kita bakal menuju Blue Water Navy? Kita lihat saja ke depannya bos. Jangan pula kita nebak-nebak dulu ya kan. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa bagi Indonesia katanya waktunya kini sangat strategis bos. Nah, apakah itu maksudnya? Oke, jadi media ini menyebutkan bahwa waktu yang sangat strategis ini dikaitkan dengan agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, serta meningkatnya pelanggaran di sekitar Kepulauan Natuna. Ini katanya memberi tekanan besar pada Indonesia untuk mengoperasikan kapal dengan kemampuan pertahanan udara, anti kapal selam, dan serangan jarak jauh. Bahkan, selain Tiongkok, media Malaysia ini juga menyebutkan bahwa Indonesia juga harus mengamankan perbatasan lautnya di Blok Ambalat, titik panas lama dengan Malaysia yang kerap memicu konfrontasi laut bos. Nah, lanjut, katanya lagi bahwa kedua kapal PPA Indonesia ini pun bakal menjadi kombatan permukaan tercanggih di inventaris Indonesia, sehingga menempatkan TNI Angkatan Laut setingkat lebih tinggi dalam ASEAN bos. Bahkan lagi katanya, dari segi kapabilitas, kapal perang PPA Indonesia ini pun katanya hanya kalah dari kapal perusak Aegis Jepang dan Korea Selatan. Dan punya Indonesia ini sudah setara dengan frigate frame terbaru milik Italia, Perancis maupun Mesir. Nah,
kalau ini ya admin ada setuju, ada tidaknya juga bos. Pasalnya kapal PPA kita ini saat ini belum dilengkapi dengan rudal. Baik itu rudal pertahanan udara dan juga anti kapal. Dan saat ini masih setengah kopongan, jadi tanpa rudal bos. Tapi kalau sudah diisi rudal dan rudalnya jelas apa, nah itu baru bisa kita bilang setara frame ya kan, gacor ya kan. Nah, oke, kemudian lanjut lagi dikatakan bahwa kedatangan kapal kedua nanti pada tahun 2026 juga akan semakin memantapkan transformasi TNI Angkatan Laut menuju Angkatan Laut Blue Water yang mampu beroperasi dengan kedalaman strategis. Dan katanya lagi bagi ASEAN, kapal ini menjadi faktor penyeimbang terhadap ekspansi Tiongkok dan modernisasi armada negara tetangga seperti Singapura dan juga Vietnam. Bahkan ke depannya, analis katanya juga menilai bahwa akuisisi PPA ini bisa menjadi katalis atau pemicu bos. Pemicu untuk pengadaan kapal kombatan yang lebih besar, termasuk kapal perusak atau juga kapal atau bahkan kapal induk. Sebagai awal evolusi Indonesia menuju kekuatan laut Tier 1 di Indo-Pasifik. Ngeri sedap ulasannya bos. Apakah benar Indonesia bakal memiliki kekuatan armada laut Tier 1 di Indo-Pasifik? Ya, kita doakan saja, semoga saja iya bos. Dan intinya ya, semoga cepat dilaksanakan tanpa harus terbelit birokrasi-birokrasi yang cukup meribetkan ya bos. Amin. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi, seperti yang kalian tahu baru-baru ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mendesak negara kita untuk tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil, kebebasan berekspresi, dan hak untuk berkumpul secara damai, bos. Bahkan Rafina Samdasani, juru bicara kantor HAM PBB secara terang-terangan telah menyinggung adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Indonesia. Nah, ini bos, yang seperti ini kalau sudah menyangkut HAM di Indonesia, itu dunia pasti langsung gercep tuh, menyorot negara kita dari dulu bos. Dan terkait hal ini, pihak kita Indonesia pun akhirnya buka suara. Wakil Menteri HAM, yaitu Bapak Mugianto, menjawab desakan PBB itu. Menurutnya pemerintah Indonesia sudah bergerak duluan melakukan investigasi bahkan sebelum ada desakan dari PBB. Ia katakan, kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Ia bahkan mencontohkan penanganan kasus Afan Kurniawan yang kini prosesnya diawasi ketat oleh Kemenkumham, Kompolnas, dan Komnas HAM hingga berujung pada putusan etik serta pemberhentian oknum aparat terkait. Bahkan lebih dalam lagi, Presiden kita Pak Prabowo sendiri telah menegaskan kepada Polri agar berpegang pada ICCPR atau Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Bahkan tak main-main, beliau pun langsung tutup poin bos bahwa jika perlu pihak Indonesia juga bisa hadir langsung di Jenewa pada sidang Dewan HAM PBB akhir bulan ini. Nah loh. Jadi ya, PBB ini membuat desakan seolah-olah Indonesia tidak mau melakukan investigasi, bos. Seolah-olah dibiarkan, padahal kita sudah bergerak duluan ya kan? Dan mudah-mudahan dari desakan PBB ini ya, semoga tidak ada pihak asing yang mau coba ikut campur ya bos. Apalagi mengatasnamakan demokrasi, HAM, dan lain-lain. Waduh, pusing. Bisa jadi merembet kemana-mana pula nanti. Yang dipersoalkan rakyat Indonesia ini bukan demokrasi dan HAM-nya, tapi masalah ekonomi bos. Jangan pula jadi nambah ribet ya kan? Masalah ekonomi belum kelar, kena tembak pula masalah demokrasi dan HAM. Tapi ya, sebenarnya ini juga bisa jadi kesempatan kita bos. Karena jika masalah demokrasi dan HAM ini dapat ditangani dengan transparan dan tegas dan berhasil, maka Indonesia pun justru bisa memperlihatkan diri sebagai negara demokratis yang kuat dan bertanggung jawab di mata dunia. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih terkait PBB yang tiba-tiba mendesak Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.